hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Kurang kencang, yang sebelah kanan juga kurang kencang, sebelah kiri lebih kencang lagi. Yeay, hari ini kita mau bersama-sama datang memuji Tuhan. Nah, karena kita mau datang kepada Tuhan, tetap kita bersemangat dan bersuka cita ya adik-adik. So pasti Kak, kita harus tetap bersuka cita dan bersemangat memuji Tuhan kita. Karena apa? Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dan teramat baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang baik. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, Katir mau lihat dulu, udah duduknya rapi belum? Ada yang bawa snack gak sih? Oh, gak ada. Wah, sudah duduk rapi semua. Yuk, kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Katir berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau datang, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Dan biarlah pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita bernyanyi buat Tuhan Yesus, tahu nggak sih kalau adik-adik adalah anak raja loh? Katanya juga anak raja. Kak Dita anak raja. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bilang dulu aku anak raja, oke? Adik-adik bilang sama diri sendiri. Sekarang diri dulu yang tegap. Terus bilang nih, aku anak raja, oke? Yang kenceng ya suaranya ya. 1, 2, 3. Aku anak raja. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, tahu nggak? Tidak hanya kamu yang anak raja, tapi kakak atau adik yang di samping kamu juga adalah anak raja. Kita mau bilang bareng-bareng, oke? Kita mau kasih tahu kalau dia adalah anak raja, oke? Kita bilang gini, kamu adalah anak raja, gitu, oke? 1, 2, 3. Kamu adalah anak raja. Yeay, berarti kita semua adalah anak raja. Ikutin Katir ya dan Kak Dita. Oke, kita semua adalah anak raja. Sekali lagi ya, kita semua adalah anak raja. Yuk kita bernyanyi adik-adik. Ya adik-adik kita bersemangat puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Siap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Semuanya tangan di atas yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan Yesus Kristus. Yuk semua bangkit berdiri. Lebih semangat lagi muji Tuhan ya adik-adik. Tetap bersuka cita. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semuanya tangan ke atas ya adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Men, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Semuanya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Yeay! Bersama-sama katakan, aku anak Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan Yesus. Yeay! Adik-adik masih tetap bangkit berdiri dan kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. adik-adik. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus lagi. Yuk, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, dan kita mau menyapa Tuhan Yesus pagi hari ini. Yuk kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji
kita menyapa Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji. Oh, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima. Sekali lagi ya, katakan ku memuji, ku bersyukur, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik kita datang menyembah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi ya Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kami bersyukur. Oh, haleluya, 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 Yesus. Bersama-sama lagi yuk adik-adik kita katakan, ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kami siap tanam di hati kami Tuhan. Tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu, agar kami boleh bertumbuh dan berbuah besar Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, berjumpa kembali dengan Kakak Dewi. Wah, terima kasih adik-adik karena kalian sudah menari, memuji, dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya adik-adik. Dan hari ini Kak Dewi juga percaya kalau adik-adik yang ada di rumah pasti mendengarkan cerita Kak Dewi dengan sungguh-sungguh juga. Terima kasih ya. Adik-adik masih ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu Kak Yuni meminta kita untuk memperkatakan perkataan iman. Apa ya perkataan imannya? Masih ingat nggak ya? Masih ingat? Good. Nah, kalau yang masih ingat, terima kasih sudah mengingat dan sudah memperkatakan ya. Karena kita percaya setiap apa yang kita perkatakan dengan iman itu akan terjadi. Nah, untuk yang lupa, boleh ikutan Kak Dewi. Kita katakan sama-sama ya. Yes, yes, yes. Hari ini saya berani bersaksi bersama Yesus karena saya berani. Sekali lagi ya. Yes, yes, yes. Hari ini saya berani bersaksi bersama Yesus karena saya berani bersaksi. Yeay. Terima kasih karena sudah menghafal dan sudah mengingat dan sudah memperkatakan setiap hari. Adik-adik, siapa yang tahu apa ya makna atau arti dari berani bersaksi? Kita mulai dari kata berani. Berani artinya mau melakukan sesuatu yang menurut kita sendiri atau menurut orang lain susah dilakukan, tapi kita berani melakukannya atau berani mencobanya. Berani artinya tidak takut mencoba. Berani artinya mau melakukan yang mungkin sulit dilakukan atau kelihatannya susah. Aduh, susah ya. Susah banget naik sepeda. Susah banget sih PR-nya. Udahlah, nggak mau dikerjain. Tapi, apakah kita disebut berani kalau tidak mengerjakan? Tidak ya, kita harus mau mencoba dulu. Untuk hasilnya, kadang memang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi sebenarnya kata berani, kita diminta untuk melakukan sesuatu dulu. Kita harus melakukannya dulu, baru kita disebut berani. Jadi siapa yang berani di sini? Ya semuanya ya, Kak Dewi percaya semua anak-anak GBI Menteng berani. Nah adik-adik, ada banyak sekali tokoh di Alkitab yang menceritakan bahwa mereka adalah seorang pemberani. Tapi hari ini Kak Dewi akan menceritakan tokoh Alkitab yang menemani Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Mereka juga pemberani loh. Kira-kira siapa ya teman Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia? Iya, ke-12 murid Tuhan Yesus. Kira-kira masih ingat nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Ingat? Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yeay. Ke-12 murid Tuhan Yesus dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sendiri untuk apa? Menemani Tuhan Yesus
menyampaikan berita keselamatan atau firman Tuhan ke semua orang bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan orang dari dosa asalkan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Masalahnya adik-adik, waktu itu orang-orang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memilih ke-12 murid untuk menemani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus gak bisa sendiri waktu itu. Dia mau ada yang menyaksikan, ada yang melihat langsung semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Supaya nanti setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus punya orang-orang yang sudah dipilih untuk menyampaikan ke semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus bisa melakukan banyak mukjizat seperti yang dilihat oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Yohanes dan ke-12 murid Tuhan Yesus dipilih bukan karena mereka hebat, ganteng, kaya, tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Karena Tuhan Yesus mau mereka menjadi saksinya Tuhan Yesus yang mau menyampaikan firman Tuhan kemana aja. Karena mereka mau, akhirnya Tuhan Yesus memilih mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang kita, sayang Kak Dewi, sayang adik-adik yang di rumah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga udah pilih Kak Dewi, udah pilih Amanda, udah pilih Gaby, udah pilih Cantik, Shelin, Zevano, dan semua kita yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus sudah pilih kita untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus berani bersaksi. Jadi siapa yang berani bersaksi? Semuanya ya. Nah adik-adik, ke-12 murid Tuhan Yesus diajak oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke semua tempat mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Percayalah kepadaku, aku adalah Mesias, aku adalah juru selamat. Orang-orang yang menderita kesakitan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan lompat-lompat. Dan orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit demam aja ada, terus disembuhin sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Kalau kita kan sekarang begitu ya. Tapi kalau dulu Tuhan Yesus langsung tompang tangan, langsung sembuh. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya melakukan banyak mukjizat adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga menegur orang-orang yang berbuat dosa, menegur orang-orang yang hidupnya tidak benar atau melakukan kesalahan. Contohnya, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Tapi kita baca dari Matius 7 ayat 3 sampai 4 saja ya. Siapkan Alkitabmu. Seperti Kakak Dewi. Ada kan? Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 3 sampai 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Nah, adik-adik, apa ya artinya tadi? Tuhan mau orang-orang tidak hanya melihat kesalahan yang kecil dibuat orang, tapi kesalahan besar yang dibuat oleh sendiri tidak dilihat. Contohnya, orang lain temennya senggol botol temennya nggak sengaja, langsung dimarahin atau dibilang, wah kamu ya senggol botol temennya. Padahal kita yang udah senggol botol temen, botolnya pecah terus botolnya dibuang,
terus nggak ngaku kalau itu dia yang pecahin? Loh, gitu adik-adik, Tuhan Yesus nggak mau orang-orang hanya melihat kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Tapi Tuhan Yesus mau lihat dulu kesalahanmu, baru kamu boleh tegur orang lain. Kalaupun tegur harus empat mata, artinya ngomong berdua dulu. Kalau nggak bisa ngomong berdua lagi, ngomong sama-sama. Kalau nggak bisa ngomong sama-sama sama temennya, ngomong sama gurunya. Contohnya gitu kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan waktu itu kepada orang-orang banyak supaya orang-orang mau bertobat dan tidak hidup dengan asal-asalan. Tuhan Yesus mengajak ke-12 murid Tuhan Yesus untuk menyaksikan banyak mukjizat, dan 12 murid Tuhan Yesus melihat semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ke orang-orang. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bahkan bisa menegur orang-orang berdosa supaya hidupnya tidak berbohong lagi, tidak berdosa lagi. Pokoknya semua dilihat langsung oleh murid-muridnya. Dan adik-adik, apakah ke-12 murid Tuhan Yesus semuanya bisa berani seperti Tuhan Yesus, berani menegur orang lain, berani menyampaikan firman bahwa Yesus adalah juru selamat? Nah, adik-adik, ternyata ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Tuhan Yesus mau mati untuk kita semuanya, ke-12 murid Tuhan Yesus ada loh yang gak berani untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Siapa orangnya? Iya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot jahat ya. Dia gak mau bersaksi loh kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya dia gak mau bersaksi, tapi dia gak percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sehingga di Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak waktu itu. Dan saat Tuhan Yesus akan disalibkan, teman-teman, adik-adik semuanya, murid-muridnya Tuhan Yesus malah takut loh. Mereka udah mulai ketakutan. Aduh, nanti gimana ya aku? Nanti aku takut dibunuh. Nanti aku takut dimasukin ke penjara. Akhirnya semua satu-satu muridnya jadi pada pergi, jadi ninggalin Tuhan Yesus sendiri. Ya kasihan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak sendiri karena Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi tidak hanya sampai di situ adik-adik. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar bisa hidup dan dia akhirnya naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa ya? Yuk ambil Alkitabnya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan di seluruh Yudea dan Samaria dan ujung bumi. Nah, setelah Yesus berkata demikian, Yesus naik ke surga. Dan tinggallah murid-muridnya untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya setiap orang boleh diselamatkan. Tuhan Yesus mati untuk semua orang berdosa. Termasuk Kak Dewi dan semua kita. Kak Dewi, aku kan masih kecil. Aku gak berani untuk berbicara banyak tentang firman Tuhan. Kak Dewi, kan kita kan masih anak-anak. Kan kita belum bisa kayak orang dewasa, kayak orang yang udah gede, berani menyampaikan firman Tuhan atau menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita kan masih kecil. Siapa bilang
Tuhan Yesus bilang, Tuhan berkata bahwa dari mulut bayi-bayi kita sudah ditaruh kuasa oleh Tuhan untuk membungkam kuasa si jahat. Jadi bersaksi itu tidak hanya bawa Alkitab kasih tahu orang-orang Tuhan Yesus adalah juru selamat, jangan berdosa, jangan berdosa, jangan berdosa. Nggak harus begitu ya, tapi kita ngerjain PR juga bersaksi loh. Nggak marah-marah sama mama juga bersaksi, memuji menyembah Tuhan juga bersaksi. Apalagi yang bersaksi? Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Sampai nanti kita besar, ingat ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau nanti adik-adik udah besar, harus tetap ingat kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang bisa dengerin kamu, yang bisa sayang kamu. Tuhan Yesus akan bantu kamu kalau kamu susah. Jadi ingat, kalau nanti udah gede harus tetap memuji menyembah Tuhan, tetap ke gereja, tetap baca Alkitab, tetap berdoa sama Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan, oke? Ada lagunya loh. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Jadi kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Sekalipun nanti kita udah besar. Ingat ya, Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah sahabat kita. Kalau nanti kalian udah besar dan kalian kesusahan atau nggak bisa ngerjain kerjaan kalian, kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus bisa bantuin kita. Kita harus datang sama Tuhan Yesus. Oke? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita berdoa. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Tuhan Yesus, kami mau percaya akan Engkau supaya kami berani bersaksi dan menyampaikan firman-Mu ke siapapun lewat cara hidup kami, Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, Tuhan, untuk berani bersaksi. Kalaupun kami nggak bisa langsung bicara, Tuhan Yesus, tapi kami mau bersikap baik, jujur, dan kami juga mau selalu memuji menyembah Engkau. Dan ingatkan kami, Tuhan, sampai kami besar nanti, kami mau berjanji bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita adalah Tara. Dan minggu ini kita juga akan memberikan persembahan. Kalian boleh mengirimkan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini. Sekalian sama mami papi juga gak apa-apa, oke? Yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami akan berdoa Tuhan kepadamu supaya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Berkati kedua orang tua kami juga.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik, pada pagi siang hari ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tanganmu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Pada hari ini biarlah kekuatanmu, kuasamu senantiasa ada bersama dengan kami. Biarlah ajarilah kepada kami supaya kami boleh selalu memperkatakan iman kami. Berikan keteguhan iman kami supaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan goyah. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pada saat pagi siang hari ini kami akan pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat. Angkat tanganmu, kita akan terima berkat. Kiranya damai sejahtera menyertai melingkupi kami mulai saat pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang.